Itu Mbah Arwani pernah para hadirin tahun 80-an itu dari Kudus sampai Jakarta naik mobil itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi idza arada bi'abdihi khairan yufaqqihhu fid-din. Wassalatu wassalam ala man ikhtassat wa tamayyazat ummatuhu bitasalsulil isnad ila yaumiddin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina tasalsala minhum wa ilaihim tafaqquhul ulama min hin ila hin. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, wabil khusus murabbi ruhina Romo Kiai Haji Haris Sodaqah, Rais Syuriah PBNU dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Itqan, yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ubaidullah Sadaqah, Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah, dan juga pengasuh Pondok Pesantren Al-Itqan. Panjenenganipun Ketua PWNU atau Tanfidiyah PWNU Jawa Tengah, Kiai Haji Ahmad Muzammil, juga Sekretaris PWNU Kiai Haji Budallah, segenap masyayikh yang hadir, segenap pengurus PWNU yang hadir, para wali santri, para santri-santri Al-Itqan, insyaallah semuanya yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Pada malam yang mubarak ini, alhamdulillah, saya dapat silaturahim kali kedua atau yang kedua kali di Pondok Pesantren Al-Itqan. Pertama, saya dulu silaturahim saat walimatus safaratul doa keberangkatan Haji Romo Kiai Haji Ubaidullah Sadaqah. Lalu saya sowan di sini ketika saya mau ke Girikusumo. Nah, malam ini saya diminta hadir di sini untuk menyemangati para santri Al-Itqan pada acara haflah akhirus sanah, yang minta langsung Romo Kiai Ubaid, mintanya jauh saat sama ketemu di Bali dalam acara PBNU R20. Saudara-saudara hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, memang acara haflah akhirus sanah ini terutama di bulan Sya'ban menjadi agenda rutin pondok-pondok pesantren yang ada di bawah NU. Ini kalau sudah Sya'ban pertengahan sampai akhir, itu kalendernya kiai-kiai NU itu padat. Karena hampir semua itu bikin acara akhirus sanah, terutama ya pertengahan ini nisfu. Tadi malam saya di Pondok Salaf Apik Kaliwungu, itu ternyata berbarengan itu akhirus sanahnya antara Apik dan Al-Fadl, bisa bareng. Nah, kemudian juga hampir semua pesantren. Dan ini merupakan kebanggaan sesungguhnya bagi kita semua, terutama santri-santri yang sudah tamat, itu bangga.
juga bangga juga orang tuanya karena alhamdulillah putra putri panjenengan ini sudah dianggap tamat di pesantren. Nah, ijazah itu dari pesantren ya sesungguhnya adalah tanda bahwa bapak ibu putra putrinya sudah dianggap cukup dapat sanad dari kiai-kiai di pondoknya. Kalau di sini ya sanad dari kiai-kiai al-Itqan. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya cerita pribadi. Saya ini kelahiran Jakarta, besar di Jakarta, tapi kemudian oleh orang tua diminta ngaji ke Jawa, di Pekalongan kalau pertama gitu, di Simbang itu pondok Quran, baru sesudah itu saya ke Kajen, ngaji dengan bahasa Arab. Itu termasuk yang merasa beruntung dalam hidup saya karena kok ngaji belajar agama dari ulama yang tadi dalam mukadimah saya sebut sanad keilmuannya nyambung. Sebab sekarang ini banyak orang itu belajar ilmu agama niku gurunya mboten jelas. Mencari ilmunya itu dalam bahasa ulama klasik disebut seperti orang yang mencari kayu bakar di malam hari. Itu bahasa Arabnya kahati bilailin. Seperti pencari kayu bakar di malam hari, tidak bisa membedakan dipegang ini kok atos ini keras ini. Wah, kayu ternyata tai onta. Nah, sekarang itu ya ada orang mencari ilmu yang mirip kata ini. Seperti pencari kayu bakar di malam hari karena gurunya nggak jelas. Kalau di sini kan jelas madrasah nih, pondok nih sampai tamat aliyah kitabnya itu jelas pelajarannya. Fikihnya misalnya takrib, kemudian naik ke atas apa tahrir, apa fathul mu'in itu jelas. Kemudian kitab tauhidnya itu jelas dari mulai Tijan Darori, kemudian Fathul Majid sampai yang lebih tinggi. Begitu juga nanti tafsirnya. Nah sekarang itu orang ngaji belajar agama, terutama yang sekolah-sekolahnya umum, itu sekarang ketemunya biasanya mencoba cari dari ini. Namanya gurunya Mbah Google. Apa namanya? Mbah Google. Kalau nggak dari Mbah Google, mencoba mencari penceramah populer minal YouTube. Nopo minal YouTube. Makanya kata Kiai Huda itu ada syair bunyinya begini. Ya hasratan lil Google ja'ila sababi wa innamal ilmu bil isnadi wa talabi ma'aktharal hawrata min akhidil yutubi fa'awilan bisyuyukhi kamilid darabi. Ya hasratan, wahai merugilah lil Google, orang yang menjadikan apa? Mbah Google ja'ilas sababi sebagai sabab keilmuan. Wong Google nih kalau dicari tergantung siapa yang memasukkan data. Jadi orang yang belajar agama dari Google itu seperti orang yang masuk ke tengah hutan belantara. Dia nggak tahu ini kira-kira siapa, pahamnya apa, nggak tahu. Begitu misalnya panjenengan searching, googling kalau bahasa sekarangnya, memasukkan pertanyaan di Google, misalnya hukumnya baca berjanji, hukumnya nopo maos nopo berjanji atau maulid Nabi, itu pasti yang banyak itu yang muncul situs-situs yang ditulis kalih tiang Wahabi. Ya hukumnya pasti hukumnya katanya bid'ah. Nah kecuali kalau orang yang sudah pernah belajar di pondok, ketika dia buka Google ini, dia bisa membedakan, oh ini yang nulis orang-orang Wahabi, sing boten sami kalih tiang NU. Pasti yang nulis bukan kiai atau ulama NU. Nek ulama NU nulis
versi Mbah Google, pasti penjelasannya berbeda. Nah, maka saya beruntung, tadi saya katakan merasa bersyukur, dan panjenengan ini yang punya anak-anak mondok di tempat ini juga mestinya bersyukur, karena alhamdulillah anak-anak panjenengan mondok di pondok ini ngaji dari Mbah Haris Sodako, Mbah Yai Haris Sodako, dari Mbah Yai Ubed yang sangat keilmuannya jelas. Oh, beliau dari abahnya Mbah Sodako, Mbah Yai Haris dari abahnya, selain juga dari Lirboyo. Lirboyo itu kemudian Mbah Marzuki bin Dahlan, kemudian juga dari Mbah Abdul Karim, Mbah Abdul Karim dari Mbah Hashim Asy'ari, terus naik Mbah Hashim Asy'ari dari Syekh Mahfud Termas, Syekh Mahfud Termas terus naik dari Syekhona Khalil Bangkalan, Syekhona Khalil Bangkalan ngajinya terus dari Mbah Nawawi Al-Bantani, dan terus Mbah Nawawi Al-Bantani ngajinya daripada Syekh Bajuri dan lain-lain, terus naik sampai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah keistimewaannya pondok pesantren. Saya kalau ditanya apa keistimewaan anak kita mondok, nomor satu ya sanad itu. Dan biasanya yang punya sanad-sanad jelas semacam ini adalah kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Kiai-kiai yang sanadnya jelas itu biasanya kelebihannya apa? Saya mencatat, ini mungkin pelan-pelan saya jelaskan. Menurut saya itu kelebihan ulama-ulama NU yang sanadnya jelas niku Bapak Ibu para rawuh. Nomor satu itu ulama-ulama yang sanadnya jelas itu terkenal dengan wawasan keilmuannya yang luas. Semua fan itu dibaca, semua pandangan itu dibaca, sehingga tidak kagetan, tidak gumunan. Bukan hanya wawasannya yang luas, bacaannya yang luas, beliau itu juga termasuk orang yang bijaksana karena juga mau mencoba memahami perspektif orang, pandangan orang. Kata seorang ulama saking Mekah nih, gurunya tiang Indonesia, namanya Syekh Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Wes nek sampean pengen roh wong sing moderat, itu kata Syekh Muhammad, lihatlah orang yang moderat itu cirinya, kata beliau, bacaannya luas. Ar-rajulu idza tasa'a ilmuhu ittasa'a sadruh. Lengkapnya kata ar-rajulu idza tasa'a ilmuhu wa fikruhu ittasa'a sadruh. Orang itu kalau ilmunya luas, bacaannya luas, pergaulannya luas, ittasa'a sadruhu, maka hatinya luas. Orang kalau hatinya luas, maka wa qalla inkaruhu 'alan nas, cirinya jadi orang tidak gampang ingkar dan menyalahkan orang lain. Lah ini ulama-ulama NU niku, ulama-ulama pesantren yang nanti akan diturunkan pada murid-muridnya, salah satunya jadi orang pemaklum, menghargai orang lain karena wawasannya yang luas. Kalimat ini saya buat satu bait syair. Jadi dari kalimatnya Syekh Muhammad kalau ubah niku ngaten dalam. Saya katakan wa man tawassa' fil ulumil mu'tadil wa man tawassa' fil ulumil mu'tadil wa qul liman tatarrafa asmah wa'tadil wa man tawassa' ay wa man tawassa'a fil ulum, orang yang ilmunya luas, al-mu'tadil, pasti moderat. Wa qul, dan ucapkanlah oleh kalian, liman tatarrafa, bagi orang yang ekstrim, ismah wa'tadil, dadi wong sing toleran, wa'tadil, dan berlakulah adil dan moderat. Hadirin yang dimuliakan Allah,
para santri ini, anak-anak kita, ya termasuk saya dulu zaman mondok, itu secara alamiah itu akan melihat kiainya, sikapnya sehari-hari. Kemudian juga akan melihat bagaimana beliau berpandangan dan bersikap kepada orang lain. Saya beri contoh. Kalau niku nanti mendengar bagaimana moderatnya, tolerannya Mbah Arwani Kudus. Mbah Arwani itu pisanan kali guru kula teng kajen Mbah Abdullah Salam. Karena Mbah Yai Ulin nikah dengan almarhum laha Mbah Nyai siapa? Itu Mbah Arwani pernah para hadirin tahun 80-an itu dari Kudus sampai Jakarta naik mobil itu. Zaman itu mobil paling hebat kan L300 Polestation. Supirnya itu ya kalau kata orang itu ya orang terminalan lah gitu. Kalau orang Kajen atau orang Pati, orang Kudus biasanya bilangnya Korea. Apa namanya? Korea, cabutan atau itu. Sebut aja namanya Sudrun. Namanya siapa? Sudrun. Ini bawa Mbah Arwani. Sepanjang jalan dari Kudus sampai Jakarta itu nyetel tik lagunya dangdut. Terajana. Lu bawa Mbah Arwani itu loh. Nek bawa saya Terajana masih tak layani. Ini Mbah Arwani coba, Mbah Arwani. Beliau di depan itu sambil duduk sambil terus alhamdulillah. Niku nyetel dangdut. Terajana. Itu Mbah Arwani. Mboten duka. Tidak malah yang marah ini pendereknya Mbah Arwani di belakang itu. Sudrun ditegur. Drun, utakmu nang ndi? Pakai bahasa Jawa, utakmu nang ndi? Kowe iku bawa Mbah Arwani kok nyetele kok. Nasi darian jadi lumayan. Tapi apa kata Mbah Arwani? Orang kok drun enak-enak wis enak. Sing penting kowe ora ngantuk, ora nabrak lah gitu. Ya Allah. Ini kalau bukan orang yang ilmunya luas dan bijaksana, tidak akan begini. Mbah Arwani tahu kalau maaf kualitas Kang Sudrun ya sampai situ. Ya dimaklumi om ini memang durung jadi santri seperti santri-santri Al-Itqon ini. Karena santri Al-Itqon ini atau wali muridnya kan keislamannya bagus. Dari wajahnya saja kelihatan rata-rata Al-Quran di luar kepala semua, gitu. Kan Al-Quran di luar kepala semua ini rata-rata. Kepala di mana, Al-Quran di mana. Nah, beliau tahu ini terminalan atau ini mesti dimaklumi, leveling atau ini. Nah ternyata para hadirin, apa atau sikap Mbah Arwani ini, begitu saya runut ke atas itu barang ngaji. Lah kok yang sama persis seperti bagaimana Nabi Muhammad SAW bersikap pada orang semacam ini. Kanjeng Nabi niku nek ngaos tergantung jamaah. Nek jamaah sing pinter-pinter kados sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan yang lain-lain. Niku materine nggih dhuwur, Pak. Materine dhuwur. Tapi nek jamaah niku sing awam-awam niku materine ya sing gampang-gampang. Wong yang penting mereka paham agama. Datang pada Nabi Muhammad orang awam, ya Rasulullah dullani ala amalin yudkhilanil jannah. Ya Rasul, tunjukkan pada saya satu amalan yang bagaimana amalan tersebut bisa membuat saya masuk surga. Dan Nabi melihat wajah orang tersebut. Potongannya urung pati sregep. Wis salat 5 waktu aja, salat 5 waktu. Kowe nek jogo insyaallah kowe mlebu surga. Tidak ada tambahannya ya Nabi, ya Rasul. Enggak usah itu aja salat 5 waktu.
Orang itu berkata, saya akan mengerjakan sholat 5 waktu, tidak akan saya kurangi, tidak akan saya tambah. Kemudian yang baik pergi. Kata Nabi, aflaha in sodako. Wong kaya katakan Nabi, orang itu insya Allah akan selamat kalau sesuai dengan omongannya. Para ahli hadis kemudian para ulama coba memahami hadis ini. Lah kok enteng teman, kunci masuk surga cuma sholat 5 waktu. Kata para ulama harus dilihat konteksnya. Nabi berbicara pada orang yang baru kenal Islam, yang memang kualitas keimanannya baru sampai situ. Maka beliau menjelaskan Islam itu yang gampang-gampang. Masya Allah. Maka Mbah Harwani ini memperlakukan orang tadi, ya tadi itu. Makanya pernah wonten hadis ten Bulughul Maram. Saya dulu ngaji Bulughul Maram sama kayak santri-santri. Kalau para santri itu ngaji kitab ini ya kelihatannya kan terus pulorian itu kelihatannya serius-serius enggak serius. Tapi ternyata Pak, barang sudah di masyarakat dibutuhkan nanti putra-putri panjenengan itu, ya rujukannya itu ya dari kitab-kitab yang dipelajari waktu di Al-Iqon, dibaca kembali. Cuman kemudian cara membacanya ketika kita sudah dewasa, perspektifnya atau sudut pandangnya lebih luas atau mawon. Lalu wonten hadis ternyata Kanjeng Nabi itu pernah sedang di masjid, tiba-tiba datang seorang sahabat. Ja'a Arabiyun fabala fi ta'ifil masjid fazajarahun nas. Datang seorang Badui. Fabala fi ta'ifil masjid, masuk ke dalam masjid. Masjid zaman Kanjeng Nabi itu belum keramika, masih tanah pasir. Lah kok maaf, kencing di pojok masjid. Seorang Badui. Fazajarahun nas, sahabat-sahabat yang galak-galak itu langsung nyegah. Woi, Badui, otakmu nang di. Oh, diseneni Pak. Mau ada yang memukul sama Kanjeng Nabi dilarang. Da'u. Ojo. Jangan dipukul, jangan. Kata Kanjeng Nabi. Tapi dia kurang ajar ya Rasul. Oh ini masjid kok dikencengi. Biar. Dia itu orang Badui, ilmunya kurang, dia nggak ngerti kalau ini masjid. Lagi pula bapak-bapak, ibu-ibu, kalau orang sedang pipis kencing lalu dibentak-bentak, khawatirnya kaget, kemudian lari, kencingnya jadi kemana-mana. Jadi Nabi bilang da'u, biarkan. Kemudian Nabi minta agar diambil danubam mimma, satu ember air lalu disiram lalu selesai. Nah, saya ingat hadis ini. Jadi peristiwa yang tadi nih disampaikan oleh Mbah Arwani itu saya ingat ya. Anaknya itu apa adanya gitu. Saya ini bahasa Jawanya masih nggak bisa lentur seperti Mbah Ubed atau Kiai Haris, minta maaf. Adanya kemudian Mbah Harwani semacam itu menurut saya itu karena beliau bacaannya ya lupa. Yang diikuti siapa? Yang diikuti adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka melihat masyarakat yang kata orang Madura itu cemacem. Nopo cemacem itu biasanya santri-santri pondok pesantren karena bimbingan para kiainya, insya Allah di masyarakat bisa luwes niku bahasa Arabe al-murunah, nopo al-murunah luwes. Karena ngajine nggih santai. Wong riyen kiai-kiai niku zaman kula ten pondok. Santri niku nek kotekan alfiah kadang-kadang nggih lagu Jawa. Kadang-kadang selawatan itu selawatan lagunya lagu dangdut, selawatan udah lagu dangdut Pak. Ya Rasulullah salamun alaik terore ya Rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik. Itu kayak bahasa dulu zaman kita mondok. Apa beliau menegur santri? Tidak pernah ditegur untuk hal-hal semacam ini. Kenapa ya? Karena beliau tadi tahu mana
sesuatu yang menjadi inti agama, mana sesuatu yang kemudian itu bagian daripada adat, yang itu kemudian tidaklah sesuatu yang sangat penting. Oleh selawatan di lagu selama ya masih masyhur gak apa-apa. Nah, makanya hadirin iku kelebihannya nama kiai, nama Coba kalau Anda sekarang ini, anak-anak kita, apalagi di kota besar seperti Semarang, Jakarta, Bandung, Jogja, Solo, Surabaya. Sekarang ini kemudian mulai ketemu sama orang-orang yang cara belajar agamanya tidak sama seperti santri-santri di pesantren, para gurunya, para kiainya. Pasti beda. Wong jangan lagi kok sholawat seperti tadi. Wong sekarang itu Bapak Ibu, tentutan itu cuman masalah tahiyat. Kita ini orang NU dari dulu nek tahiyat kalau tanglet panjenengan, tembriki pasaran nek tahiyat itu menang nopo goyang. Dia mau gerak. Menang ya? Yang NU nek tahiyat nopo? Menang. Ini sekarang ini Masya Allah jadi ramai di beberapa masjid kota. Sampai ada orang sholat itu sering memperhatikan cara tahiyat orang, gitu loh. Selain cara tahiyatnya, dilihat cara pakai sarungnya, cingkrang apa ora cingkrang. Terus sekarang ini kok begini ribut. Malah ada guyonan nih, ada orang sembahyang yang satu, yang NU, sholatnya itu tahiyatnya menang, yang satu nih goyang-goyang, biasanya untuk Wahabi. Rada Wahabi, napa? Rada Wahabi, tahiyatnya goyang-goyang. Ini yang goyang-goyang, rupanya memperhatikan yang tahiyatnya dia. Karena yang tahiyatnya dia asal salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Beliau langsung usap muka. Asal salam, beliau usap muka. Yang tahiyatnya goyang tegur. Kata yang tahiyatnya goyang, Mas, mohon maaf, saya memperhatikan Anda ini asal salam kok pasti ngusap muka. Ada hadisnya enggak? Takon ini ada hadis apa tidak? Langsung atau tidak? Kata yang tahiyatnya goyang yang ngusap muka, aduh minta maaf, saya itu habis salam ngusap muka itu bukan masalah ada hadisnya atau tidak ada hadisnya, Pak. Terus kenapa Anda ngusap muka? Saya itu ngusap muka karena saya pusing sholat di samping-samping tangannya goyang terus. Kata saya orang bener loro-loro. Ini dua-duanya tidak bener. Kenapa? Lah iya, sampai sembahyang kok merhatikan orang tahiyatnya ubah-ubah ya mumet. Tapi juga yang tahiyatnya goyang-goyang, kenapa kemudian dia menanya atau bertanya pada orang yang tadi ngusap muka selesai salam? Loh kenapa? Ya orang itu kan yang namanya sholat. Kalau kita ngaji itu kitab takrim itu, sholat itu kan definisinya, anak-anak masih ingat mungkin bab awal. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim. Sholat itu adalah gabungan gerakan dan bacaan yang diawali dengan takbiratul ihram, ditutup dengan apa? Salam. Berarti orang kalau sudah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, berarti selesai sholat. Kalau sudah selesai sholat berarti ini sudah masuk wilayah adat. Wilayah apa? Adat, wilayah kebiasaan. Wilayah manusia itu, maaf, wilayah adat yang sudah bukan wilayah sholat. Sampai mau usap muka, mau salaman, mau wirid, dan mau geser bebas. Jadi nggak usah nanya hadis. Tapi sekarang ini faktanya di kota-kota besar jadi satu hal yang sangat besar. Makanya bagi para santri saya pesan, mumpung masih di pondok dan kemudian nanti andai kata melanjutkan ngaji lagi, termasuk bapak-bapak wali santri, carilah ilmu sebanyak-banyaknya, nambah lagi agar wawasan panjenengan luas. Sebab nanti kalau luas, sampean akan jadi orang yang luwes. Orang yang wawasannya luas
biasanya apa? Luas. Luas itu nek cara sakniki moderat. Apa? Moderat. Ulama pesantren, kiai-kiai NU itu sudah terkenal kemoderatan. Ya walaupun kadang-kadang yang moderat itu jadi omongan, dianggapnya tidak kuat megang prinsip. Wong riyen bahasa hal itu sempat dianggap produk liberal, karena pernah ada orang menulis katanya salah satu tokoh liberal itu bahasa hal. Saya tahun berapa itu ingat dia sekitar tahun 90 sekian. Loh kok bahasa hal orang seperti itu dianggap liberal. Yang lucu itu yang nulis malah bilangnya bahasa hal liberal karena muridnya Gus Ulil Absor Abdallah dianggap liberal. Itu kan lucu banget. Itu Mbah Sahal. Padahal Mbah Sahal itu orang yang sangat hati-hati. Ya. Tapi memang untuk perbedaan pendapat, Mbah Sahal itu terkenal moderat. Lawang kitabnya Imam Ibnu Taimiyah itu kan bagi santri NU dianggap ya kitab yang agak tidak boleh dipegang. Tapi Mbah Sahal ketika ditanya muridnya, boleh apa tidak Mbah kami ini membaca kitabnya Imam Ibnu Taimiyah yang mengharamkan tawasul, tapi kita baca kitabnya secara umum. Apa jawab Mbah Sahal Mahfud? Khudh ma safa wa da' ma kata. Bacalah kitab itu, ambil yang jernih, tinggalkan yang tidak jernih. Sebab apa? Sekali lagi tadi, insya Allah orang yang bacaannya luas tidak kaget. Yang bacaannya luas tidak kaget. Nah, inilah kelebihan yang pertama kiai-kiai kita di pesantren. Nah, itu yang saya bersyukur. Nah, nomor dua Bapak Ibu, ya, kita ini bersyukur kalau punya anak pernah mondok, karena nanti anak kita ini kalau mondok pernah kumpul sama kiai-kiai kita, terutama kiai-kiai yang aktif di Nahdlatul Ulama. Jangan bersyukur. Mbah Haris Sodakoh ini Rais Suriah PBNU, Kiai Ubaidullah Sodakoh Rais PBNU, salah satu kiai yang saya kagumi beliau berdua ini dari dulu. Masya Allah, kiai tampilannya boleh sarungan biasa kayak orang itu geluduk, geluduk, tampilannya kayak geluduk tapi wawasannya internasional. Lu mirip bahasa hal itu. Ini Mbak Ubed ini kan gak mirip bahasa hal. Mungkin kalau hadir di acara biasa kiranya kan bukan kiai Mbak Ubed. Bahasa hal itu dulu pernah rawuh itu acara NU ini loh, PBNU. Banser ini kan bukan kenal loh, maklum. Karena anak-anak Banser itu kan kadang-kadang tahunya kiai-kiai mubalek yang terkenal itu yang viral-viral. Mbah Sahal itu rawuh acara besar, acara NU biasa, kan tidak dikawal Mbah Sahal. Mbah Sahal enggak fisiknya, piantunen itu nggak mirip Mbah Ubed nih, nggak kurus datang itu. Terus tidak pakai kartu nih. Begitu datang ke acara, kemudian Banser nyegah, mohon maaf, Bapak siapa? Saya Sahal. Mbah Sahal, saya Sahal. Mbah Sahal tidak bilang, aku Kiai Sahal Mahfud, Rais PBNU. Saya Sahal. Oh ya, Bapak tunggu sana. Betul. Nggak termahon Pak. Ya Allah. Panitia bingung bukan Mbah Sahal. Belum datang di acara terus takut. Loh Mbah Sahal belum ada. Oh tadi ada orang aku namanya Sahal. Loh kuwi Mbah Sahal itu gitu Mbak. Sering betul-betul bahasa hari. Masya Allah. Lah, kiai-kiai kita itu sederhana, tapi karena sudah aktif di NU dan juga wawasannya luas, kemudian memiliki kemampuan. Nopo ya, kalau bahasanya yang sekolahan itu, wah ini saya harus menurunkan bahasa pada yang sederhana. Mengkontekstualisasi, wah itu masih dulu ya, mengkontekstualisasikan itu menerapkan lah ya apa-apa yang ada di buku, di kitab, diterjemahkan dengan kehidupan masyarakatnya dengan bahasa saat sekarang. Yang ayat Quran zaman dhisik, kitabnya dibahas tulis zaman dhisik bisa disesuaikan dengan zaman sekarang. Itu ulama-ulama itu. Saya pun keliling saya ketemu kiai-kiai ke
harus banggakan. Dan ini salah satu yang dipilihkan teman-teman kita di Muhammadiyah. Kalau berangkat kali Dr. Imam Daruqutni ke Afghanistan, mewakili PBNU ke Afghanistan. Ngobrol ini sepanjang jalan kamar. Ini dari Muhammadiyah. Sanjane Dr. Imam Daruqutni ngaten. Niki ketua Muhammadiyah niku Pak. Wong ini ngalem Muhammadiyah. Muhammadiyah rumah sakitnya banyak gitu Pak Dokter. Ya, nek itu kan paling klinik ya, klinik. Nek Muhammadiyah itu rumah sakit. PKU. Kampusnya ya gede-gede. Tapi itu kampus Muhammadiyah, kali rumah sakit Muhammadiyah itu ternyata isi pasiennya mayoritas tiang NU. Mahasiswanya juga mayoritas tiang NU. Makanya Muhammadiyah secara resmi dalam acara Singkalih Mata Najwa itu bilang kami itu harus terima kasih sama NU karena 60% mahasiswa Muhammadiyah itu adalah warga NU. Kami harus terima kasih pada warga NU karena 60% lebih pasien rumah sakit Muhammadiyah itu adalah warga NU. Jadi terima kasih, tapi kotor-kotor nyesek juga di sini. Nah, kalau NU dia bisa bangun kan luar biasa. Nah, saudara-saudara, kata Dr. Imam Daruqutni ngata, wong ngalam Muhammadiyah ya, orang itu kok memuji Muhammadiyah, rumah sakitnya hebat, kampusnya hebat. Jujur saja sujud, saya ini orang Muhammadiyah, tapi mbah-mbah saya itu bisa NU. Memang Bapak Ibu, pengurus Muhammadiyah itu banyak yang asal NU. Kalau niku diundang oleh Profesor Dr. Din Samsudin Mbah Yebe, acara muludan di masjidnya Prof. Din Samsudin. Ketua Umum Muhammadiyah undang wong NU muludan. Kalau niku kaget pas muludan kok wonten selawatan ini kados hadroh. Templung ya Nabi salam alaika. Kalau nggih batin, kalau batin kok denaren Muhammadiyah kok ono selawatane bareng. Selesai selawatan sebelum ceramah anak-anak yang main saya panggil hadroh. Nak sini nak. Sampai remaja Muhammadiyah, bukan ya, saya remaja NU Dibor. Rupanya Dibor. Nah, Prof. Din Samsudin ini Muhammadiyah, tapi dulu mudanya NU. Karena dulu Prof. Din Samsudin ketua Ibnu Sumbawa NTB. Cuma karena di NU saingannya kata gus-gus kiai-kiai pindah ke Muhammadiyah jadi ketua umum. Maka saya bilang sama Ki Hudallah ini, kalau sampean mau cepat naik pindah ke Muhammadiyah. Enak NU sampai udah sekretaris terus. Pindah di Muhammadiyah jadi ketua umum ya Pak ya. Dan ini banyak lah, Imam Daruqutni ini salah satunya, termasuk Prof. Abdul Muktin itu baik umur Sitorikoh Kudus. Nah, kata Dr. Imam Daruqutni, ayo kami ini di Muhammadiyah jujur iri sama NU. Kenapa? NU itu yang namanya kaderisasi ulamanya tidak pernah habis. Di Muhammadiyah yang banyak profesor, doktor, akademisi, ulamanya ada tapi sedikit. Lah kalau NU, masya Allah, sarjana agamanya kata. NU itu tadi saya dari UIN apa namanya Wali Songo, terus kemudian rata-rata pengurus NU ini kan ya sarjananya ya sarjana agama semua, sarjana Syekhul Lillahi lahumul Fatihah. Jurusan Usuluddin Syekhul Fatihah ya. Ki Muzamil sarjana jurusan Syekhul Fatihah. Nah NU ini bangun ini luar biasa. Apalagi Muhammadiyah sadar betul bahwa pesantren-pesantren NU yang jumlahnya di Indonesia ini saat ini wonten kurang lebih 32.000 yang di bawah RMI.